yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, Bapak Camat dan jajarannya, Bapak dari Kapolsek dan Kapolres dengan jajarannya, saudara-saudaraku pimpinan cabang Muhammadiyah, Wanadadi, Aisyah dan ortom-ortom lainnya. Seiring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan surah Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lalu marilah kita sering-sering saja berucap salam salawat bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan cabang yang memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan taujihat, irsyadat dan apalagi tadi nasoih ya. Khususnya untuk anak-anak kita tercinta dari Ma'had Sabilur Rasyad Al-Islami Al-Muhammadi. Tetapi perkenankan saya sambil duduk, bukan karena saya tua, karena saudara-saudara juga duduk. Saya kepinginnya setara, berdiri sama tinggi, duduk pun sama-sama duduk. Nah, itu alasan ya. Sebelum saya lanjutkan, apakah saudara-saudaraku yang ada di belakang bisa mencermati, mendengarkan dengan baik? Bisa, alhamdulillah. Walaupun tidak nampak oleh sebagian yang di luar, tapi insya Allah suaranya masih kedengaran nggih, Ibu Bapak nggih. Saya mulai dengan apa yang paling dekat dengan saya. Tapi saya lihat dulu judulnya apa. Saya khawatir nanti yang saya sampaikan tidak sesuai dengan judulnya, temanya. Temanya kajian menyambut Ramadan 1447. Marhaban ya Ramadan. Kemudian ada apa ini? Acara peletakan batu pertama. Padahal kemarin tukangnya juga sudah pasang-pasang ya. Kampus 3 Pondok Modern Sabilur Rasyad Muhammadiyah Banjarnegara, dan pawai ta'aruf menyambut Ramadan 1447. Yang di belakang saya itu begitu. Saya gembira saudara-saudara dari pondok dan juga dari pimpinan cabang telah membuat tema ini menyambut Ramadan dengan judul Marhaban. Judul Marhaban ini dalam 2 tahun belakangan ini agak lenyap, ketabrak mobil Pajero. Jadi banyak yang bikin Pajero pengajian jelang Ramadan. Nanti di Ramadan nggak ngaji ya, cuma jelang saja ya. Nah, kita ganti dengan istilah yang populer di kalangan umat sejak zaman dahulu, yaitu marhaban ya Ramadan. Sekali lagi, nggak usah Pajero, nggak usah Innova,
nggak usah lainnya, cukup yang kita miliki yang sudah bagus, yaitu marhaban ya Ramadan. Marhaban itu ungkapan selamat, gembira, gembira. Tapi jangan salah, yang disambut bukan bulan Ramadan. Marhaban itu yang disambut orang-orang yang mengisi bulan Ramadan dengan gembira. Jadi yang disambut itu siapa? Orang-orang yang bergembira karena datangnya bulan Ramadan. Jadi orang-orang itu yang bergembira di bulan Ramadan itu diberikan kepada mereka penghormatan. Marhaban, selamat hadir, selamat datang, selamat gembira dengan saudara-saudara gembira di bulan Ramadan. Tapi ya bukan gembira saja, ya melaksanakan apa yang diwajibkan Allah dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Abnai min talamidi sabili rasyad, hal minkum man yashrah kalimata kutiba alladzi dzukira fi al-baqarah. Ma makna kutiba lughatan wa ma makna kutiba istilahan. Yang belakang nggak paham nggak apa-apa, kan belum mondok. Nanti kalau sudah mondok kan paham ya. Tapi pimpinan cabang menyelenggarakan pondok lansia enggak? Buatlah pondok anak-anak dan juga pondok lansia. Pondok lansianya enggak usah nginep di pondok, tapi nginepnya di rumahnya masing-masing. Pondok pesantren itu tradisi di Jawa. Tradisi di Jawa yang sudah Islami. Sehingga tidak boleh ada sekolah Kristen menggunakan nama pondok pesantren. Pondok pesantren adalah nama kita. Bolehkah kalau ada orang Nasrani, Yahudi menggunakan nama Muhammad? Ya boleh-boleh saja, tapi ya aneh lah. Biasanya itu namanya ya Gregorius, apalagi ya, yang pakai sius-sius ya. Kalau Nabi Muhammad namanya kita tiru ya, Nabi Muhammad SAW kita tiru, namanya Muhammad Abqari, Muhammad Soleh. Bagus nggak namanya itu? Muhammad Paimin. Loh, bagus tuh ya. Bagus kan? Ada Muhammadnya kan? Ya. Muhammad Paimin, Muhammad Paiman. Bagus. Tapi kalau Ahmad Agustinus kurang cocok. Kita memberi istilah itu yang cocok, yang bagus. Jangan pakai istilah Pajero, pengajian jelang Ramadan, enggak cocok. Yang cocok itu marhaban ya Ramadan. Di situ ada banyak isi. Pelajaran-pelajaran tentang rukun Islam. Yang keberapa ya puasa ya? Di hadis ada yang menyebut yang keempat, ada yang menyebut yang kelima. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Terus ada yang wal hajj, ada yang wasaumi Ramadan. Puasa di bulan Ramadan
itu merupakan rukun Islam. Rukun itu bukan rukun bahasa Jawa, tapi rukun bahasa Arab. Ma makna ruknun arkan? Yaitu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan batal. Kalau ada orang ngakunya orang Islam tidak mau puasa Ramadan, sesungguhnya dia bukan orang Islam walaupun sudah bersyahadat. Kita harus tegas mengenai itu. Tidak boleh kita katakan, oh dia sudah Islam 4/5. Enggak. Satu saja ditinggalkan maka batallah semuanya. Ada anak datang ke sekolahan, mendengarkan pelajaran bu guru pak guru, mengerjakan soal. Setelah 6 tahun di sekolah dasar, dia datang setiap hari kecuali Ahad. Ada ujian, ikut saja mengerjakan soal-soal ujian. Semuanya betul. Lulus apa tidak? Dapat ijazah apa tidak? Tidak. Daftar sekolah saja tidak kok dapat ijazah. Mendaftar sekolah itu bagaikan syahadat, yaitu rukun sekolah. Yang tidak daftar boleh saja mengerjakan soal-soal, boleh mendengarkan lewat jendela. Tapi begitu sudah 6 tahun tidak diakui sebagai orang yang sudah tamat. Karena apa? Karena tidak daftar. Orang Islam itu pendaftarannya itu syahadat, lampirannya apa? Harus ada lampirannya. Kalau orang daftar sekolah mengisi formulir ada lampiran apa? Foto diri, terus mungkin kartu keluarga apa? Ada enggak ya? Dan lain-lain, terus bayar pendaftaran begitu. Kalau yang enggak mau melampirkan foto, enggak mau bayar pendaftaran, enggak diterima. Begitulah bersyahadat itu ada lampirannya, yaitu sholat. Harus sholat. Sholat itu harus lengkap, yang wajib 5 waktu. Kalau kartu keluarganya sobek cuma separuh, diterima enggak kartu keluarganya? Tidak, wong itu kartu keluarga sudah sobek, tinggal separuh. Ya ibaratnya begitu. Orang Islam ya harus sholat, harus bayar zakat kalau mampu. Kalau tidak mampu, kepingin niat bayar zakat, sayangnya belum mampu. Kalau sudah kepingin, sudah niat, nawa itu bayar zakat, tahu-tahu tidak punya uang, dapat pahala apa tidak? Dapat. Allah Maha Pemurah. Tapi kalau duit-duit orang gelem bayar zakat, dapat pahala apa? Dapat apa? Dapat dosa. Begitu. Jadi lengkap. Puasa itu adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Kutiba artinya ditulis. Para penafsir mengartikan diwajibkan. Wajib yaitu sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak berdosa. Selain puasa itu wajib, puasa juga rukun Islam. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak, itu kalau bulan-bulan dalam tiap bulan ya, itu kalau sehat kan haid ya. Kalau haid puasa apa tidak? Tidak.
Terus bagaimana? Mengganti pada hari lain selain bulan Ramadan. Kalau hamil kira-kira mau menyusui anaknya, bolehlah dia hanya membayar fidyah. Enteng. Kalau sama sekali nggak bisa apa-apa, ya tidak puasa, ya tidak apa-apa, tapi harus kepingin puasa, niat puasa. Contoh, mbah-mbah yang lagi gerah di rumah sakit. Mudah-mudahan kalau ada mbah-mbah kita atau saudara kita yang di rumah sakit, Allah segera sembuhkan mereka. Allahumma rabban nas adibil ba'sa isfihim syifaan la yughadiru saqama. Sehingga bulan Ramadan betul-betul gembira menyambut datangnya bulan puasa, bulan Ramadan. Saya tanya, semua harus bisa menjawab. Kapan kita mulai puasa wajib? Mulainya kapan? Nah, jawabannya betul. Mulainya 1 Ramadan. Berakhirnya kalau datang 1 Syawal. Kapan 1 Ramadan? Tanggal Masehinya. Nah, itu beda-beda nanti ya. Ada yang tanggal 19 saya mulainya ya. 18, ada yang tanggal 19 mungkin ya. Ada yang 18. Insya Allah nanti juga pada beda pendapat ya. Beda pendapat. Boleh tidak beda pendapat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum la ayatin lil alimin. Perbedaan ciptaan Allah berupa langit dan juga bumi. Langit dan bumi sama tidak? Tidak. Wahtilafi alsinatikum, omongan-omongan, pembicaraan-pembicaraan kamu sekalian sama enggak? Ada yang sama enggak? Yang suaranya sama ada enggak? Ada? Ada enggak yang gennya sama? Enggak ada. Nah, semuanya berbeda-beda. Kita kalau sudah mengenal bisa tahu siapa yang berbicara di balik dinding, karena suaranya beda. Tiap orang suaranya beda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang, 10 pemuda ganteng. Ada enggak yang wajahnya sama? Enggak ada. Semuanya kayak orang anak sing apa? Orang anak sing pada. Kalau 10 anak itu wajahnya pada sama bagaimana? Hah? Hebat apa bingungi? Bingungi, nanti pulang ke rumah tetangga, ayahnya lho kok bali ya jebule anaknya tanggane. Nah, ya kan? Perempuan-perempuan itu kalau wajahnya sama bagaimana? Suaminya bingung, endi sing bojone nyong, gitu. Jadi beda itu hebat. Jadi beda itu memang kodrat irodat Allah dalam penciptaan langit dan bumi, penciptaan suara-suara kita, pita suara beda, dan lain-lainnya beda, enggak apa-apa beda. Kita harus menghormati sesama walaupun beda. Man ijtahada fa asaba falahu ajrani wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun. Siapa berijtihad, berpendapat, kalau benar pahalanya 2,
Kalau salah pahalanya satu. Yang tidak dapat pahala siapa? Yang tidak punya pendapat. Mengapa tidak punya pendapat? Ya kenapa ya tidak punya pendapat? Karena otaknya itu loh. Harus diperbaiki otaknya supaya bisa berpendapat. Setuju? Berbeda pendapat, nanti mungkin ada yang tanggal 1 Ramadannya beda tanggal Masehi ya. Beda tanggal, enggak apa-apa. Nanti kalau badannya beda juga enggak apa-apa. Kalau badan kelambine beda-beda juga monggo. Panganannya beda-beda juga monggo. Beda itu baik. Tidak kalau beda itu jelek itu tidak ya. Beda itu baik ya. Kita hargai. Kemudian dalam perbedaan pengertian, pemahaman ilmu dari masyarakat Indonesia nanti tentang tanggal 1 Ramadan itu kapan, maka masing-masing yakin dengan pendapatnya sendiri. Yang belum punya pendapat bagaimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ngerti kalau kamu tidak tahu. Sampai akhirnya kita yakin, lalu kita jalankan ibadah itu sesuai dengan keyakinan kita. Sementara itu jangan menganggap remeh orang lain. Hargai diri sendiri dan hargai orang lain. La yaskor qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayakunna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman ila akhiril ayat. Kaum laki-laki jangan menghina, meremehkan kaum laki-laki lain. Jangan-jangan yang diremehkan lebih baik daripada yang meremehkan. Mentang-mentang sugih duit, jangan menghina orang yang tidak punya duit. Orang sugih duit belum tentu berani menek gendeng. Kalau pas bocor, siapa yang menek? Apakah kita mau menyuruh Pak Camat menek gendeng? Kan tidak mungkin ya. Jadi semuanya itu harus tolong menolong sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jangan pula kaum perempuan menghina perempuan lainnya. Ada loh perempuan menghina perempuan lainnya. Ada enggak? Tuh ngaku kan, ada kan? Menghina itu ada yang kasar, ada yang halus. Ada orang menghina begini, melas temen kae tul kiem ora payu-payu. Jebule malah awake dewek sing ora payu. Jangan menghina. Karena kita semuanya itu ditakdirkan Allah sebagai anak cucu Adam harus saling tolong menolong. Cak bagus. Kemutan ora. Ini ngerti bahasa Jawa semua ya? Apa ada ya? Saya pakai bahasa Jawa dulu ya. Kemutan ora. Bien dong bayi. Mimi ibune. Kemutan ra. Berarti sampean ora pada mimi ibune ya? Nah. Tapi ora
kemutan. Setelah 3 tahun baru ingat. Kalau saja nek, ya, kalau itu nek. Panjenengan lahir jorna bae, jor kelawar ngletak, bisa urip ora? Nek ora urip apa? Nek mati primen? Gawang kuburan. Sekarang nggak bisa seganteng ini. Kue pakai jas gitu, siapa sing nukokna? Duitnya siapa? Golek duit dewek ya? Ora. Itu atas bantuan orang lain. Siapa? Ibumu, ibumu juga bapakmu dan mungkin lainnya. Nggih napa mboten? Ini yang paling gagas apa ya di sini ya? Oke, Pak tentara karo Pak polisi. Panjenengan rosa apa ora rosa? Kalau menjawab ora rosa pensiunan bae. Jawabannya harus rosa, tapi tidak dengan kesombongan. Sebab rosa itu dulu dong bayi mimi ibune ora. Nggih. Disekolahkan, sekolah yang bayar, siapa sing bayar? Bapaknya golek duit nang ndi? Ibunya golek duit nang ndi? Karena itu semua orang harus mengakui bahwa dia tumbuh berkembang, menjadi kuat, menjadi besar, menjadi pandai, menjadi terampil, menjadi memiliki ini dan itu karena bantuan orang lain, terutama ibumu, bapakmu, mungkin yang lain. Nggih napa mboten? Karena itu semua orang harus mengakui bantuan orang lain dan berterima kasih, dan kemudian anak-anak berkewajiban birrul walidain. Sehingga Rasulullah bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Bapak-bapak jangan meri. Kenapa tidak tahta aqdamil aba tapi ummahat? Karena bapak-bapak enggak bisa mengandung. Bapak-bapak juga tidak bisa menyusui sampai anak berumur berapa? 2 tahun. Itu bapak-bapak harus mengakui jasa ibu-ibu. Luar biasa. Karena itu bapak-bapak sebagai suami bertanggung jawab kepada istrinya. Tanggung jawab apa? Memberi nafkah. Apa bentuknya? Makan, apalagi? Pakaian, apalagi? Rumah, apalagi? Lipstick termasuk enggak? Di bulan Ramadan, kebutuhan rumah tangga berupa makan, minum, dan lain-lain itu siapa yang harus menyediakan? Suami, bapak. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Istrinya apa istri-istrinya? Istrinya saja ya. Bapak berkewajiban memberi nafkah kepada bapak istrinya. Bapak ya kepada anaknya. Ada loh istri yang apa-apa untuk saya begitu. Seperti tadi. Nafkah dari suami kepada
istrinya. Nafkah dari bapak kepada istrinya maning. Kepada anaknya. Kepada anak-anaknya dan orang-orang yang ada di rumah yang menjadi tanggungan si bapak itu. Sudah dilaksanakan apa belum? Sudah terlaksana apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Di bulan Ramadan juga begitu, bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya dan isi rumah, suami kepada istrinya. Di bulan Ramadan sahur sebelum terbit fajar. Sahur itu apa? Makan, minum, ya kan? Siapa yang menyediakan? Siapa yang menyediakan? Kewajiban siapa? Ternyata belum dilaksanakan. Itu kewajiban bapak-bapak. Karena yang memberi nafkah itu bapak kepada anak-anak, suami kepada istrinya. Jadi siapa yang menyediakan makanan sahur? Suami, bapak. Nanti kalau berbuka puasa siapa yang menyediakan? Takmir masjid. Takmir masjid. Ya tetap bapak, tetap suami ya. Sayangnya bapak-bapak Jawa, ini bapak-bapak Jawa ini ya banyaknya. Bapak-bapak Jawa. Kalau masak sop rasa jangan bening. Kalau masak jangan bening, tenggun kalau rasa sop. Kalau membuat oseng-oseng, rasane kalah enak dengan buatannya ibu-ibu. Karena itu bapak-bapak bilang, suami-suami bilang kepada istrinya, kepada para ibu, Bu, tolong gawe masakan nggo sahur, tolong gawe masakan nggo buka. Istrinya menjawabnya apa? Sami'na wa atokna. Kan harus taat istri-istri ya. Harus taat. Tapi konsekuensinya bapak-bapak, mas-mas itu tidak boleh mencela hasil masakan. Tidak boleh. Karena mencela perbuatan baik itu dosa. Setuju? Jangane kasinen komentarnya gimana? Waduh Bu, saiki lumayan, siki pancen uyah kue murah ya Bu. Kan tahu sendirilah ya. Nanti kalau sedengan, wah kie masakannya enak, begitu. Jangan kalau kasinin terus masak asin, kurang ngerti. Tuku uyah kowe nganggo duit. Kasar temen ya, naudzubillahi min dzalik. Enggak boleh mencela makanan. Makanan berupa oseng-oseng itu resepnya apa saja ya? Bawang putih, bawang merah, cabai, apalagi satu saja, bawang merah. Siapa yang bisa membuat bawang merah?
profesor doktor pertanian bisa nggak membuat bawang merah? Siapa yang bisa membuat beras? Beras-berasan ada biji beras? Tidak ada. Siapa yang dapat gawe nduk? Ada nggak? Oh, ayam. Ayam bisa gawe nduk, nduk bisa gawe ayam. Semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang makan itu harus senang. Alhamdulillah ada rizki. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Tapi kalau berbuka dongane krimen ya. Coba ini santri pada pinter ora? Ya. Dahabat domau wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Nggak usah ditambahi ta'ala, ya kan? Kamu sholat ya, meniru siapa? Nabi ya, Nabi. Kamu sholat subuh, Allahu Ta'ala Akbar, sah bara? Hah? Allahu Ta'ala Akbar, sholatnya sah? Enggak sah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Munine munine. Ya Allahu Akbar saja. Oh bukan, enggak pakai saja. Allahu Akbar gitu, ya. Nanti sampai kepada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ora usah Rabbi firli wali walidayya. Amin, enggak usah. Tiru Nabi saja. Kalau naik sepur lah ora usah tiru Nabi. Karena zamannya Nabi ora nana sepur. Yang meniru Nabi itu keyakinan-keyakinan, akidah, akhlak, dan ibadah. Muamalah itu pakai patokan-patokannya saja. Kita boleh menggunakan akal pikiran. Bulan Ramadan bersihkan segala keyakinan. Kita ini milik Allah, diberi fasilitas kehidupan oleh Allah, harus bersyukur kepada Allah bahwa rezeki itu telah dibagikan oleh Allah kepada kita. Ana sing oleh akeh, ana sing oleh setitik. Terima saja dengan syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang ala kulli halin. Jadi marhaban itu apa artinya tadi? Selamat, kabar gembira untuk orang-orang yang gembira menghadapi bulan Ramadan. Berarti sahur gembira. Jangan sombong, aku ora sahur be kuat puasa. Enggak. Puasa itu dengan sahur. Terus berbuka, aku urung ngelih, aku mengko barisa bae, boleh buka, boleh tidak? Tidak. Tiru saja dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan gembira, ya, dengan gembira. Orang gembira itu bagaimana wajahnya? Wajah itu enggak senang, mana ada wajah senang. Wajahnya gimana? Ceria ya, ceria, wajah gembira, senyum. Ya. Orang merengut berarti kurang gembira. Orang mewek-mewek berarti tidak gembira. Gembira. Bulan Ramadan gembira. Wujud kegembiraan kita di bulan Ramadan, kita berpuasa karena puasa itu wajib. Dalilnya apa? Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai berapa ya?
85 atau 6 ya. Gembira. Mari kita Pondok Sabilur Rasyad menggembirakan orang-orang. Orang-orang kan termasuk diri kita ya. Pada bulan Ramadan. Sahur yang bergizi dan enak. Karena kalau enak lebih gembira daripada orang enak ya. Buka puasa dengan yang bergizi dan enak. Kalau sekolahan itu ada apa itu? Apa itu? MBG ya? Singkatan apa itu? Makan bergizi gratis. Duit sekarang di gratis. Uang dari mana gratis? Dari Pak Prabowo? Enggak lah, itu uang negara. Uang negara dari mana? Antara lain dari pajak. Jadi sebetulnya siapa yang bayar? Ya kita inilah yang bayar pajak ya. Kecuali yang mengemplang pajak. Jadi bukan makan bergizi gratis. MBG makan bergizi. G-nya diganti baik, ganti apa ya? Gembira, ya, makan bergizi gembira. Nah, itu kalau ex anggota DPR itu cerdas. Saya lanjutkan. Makan yang bergizi dengan gembira. Apa yang ada disajikan oleh ibu kita, oleh petugas dapur, makanlah dengan gembira untuk sahur dan untuk berbuka puasa. Jangan ada yang mengeluh. Kalau kasinen mesem baik. Kalau kelegen mesem. Nanti usul yang masak supaya lebih baik lagi. Lumayan wis dimasakaken. Monggo dahar kan dadak protes ya. Sing asa-asa piring sapa? Sinten sing asa-asa piring? Donge sapa? Tapi kalau sing asa-asa piring bapak-bapak, piringnya pada enteng sebab pating krompiang pada pecah. Jadi bapak bilang sama ibu, Bu tolong diasah-asahna piring, gelas, sendok, garpu begitu. Dan anak-anak harus ingat ketika ibu kita melayani kita sewaktu kita kecil, alangkah beratnya pekerjaan ibu-ibu kita itu. Mungkin nun sewu mohon maaf, bapak-bapak bar traweh terus sare. Ibu-ibu menyiapkan sahur. Sare sedela jam loro wis tangi. Bar kue menyiapkan makan sahur. Bar selesai pada sahur, dadak asah-asah piring maning. Nggih napa mboten? Terima kasih ya kaum perempuan. Kalau enggak ada kamu ya kaum perempuan, saya dan lain-lainnya tidak ada. Karena semua lahir dari rahimnya ibu-ibu, anak cucu Hawa. Enggak ada bapak-bapak melahirkan, itu enggak ada. Karena itu sayangilah ibu-ibu. Caranya menyayangi bagaimana? Bagaimana ya bapak-bapak? Ora cukup dilus-lus. Ora cukup. Kalau banyak duit. Setuju ibu-ibu?
Setuju. Pak Camat gajiannya pira Bu Camat? Kudu ngerti apa ora? Ora kudu ngerti. Sing penting cukup. Ora kudu ngerti. Koplok digroyoi, kalian duit koplok. Duit koplok. Ada yang pak penghulu apa enggak ya? Di dalam kitab Sahih Bukhari ada keterangan hadis itu di jilid 6 halaman 474. Kalau orang puasa itu wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus. Jangan ngomong yang jelek-jelek, jangan ngumpat-ngumpat, jangan omeh-omeh. Kalau dialognya wong dicela oleh orang, jangan jawab. Jawab saja saya sedang puasa. Ini soimun nek lanang nek wadon. Ini soimah. Loh, kalau laki-laki kan soimun ya. Coba saya tanya santri ini. Kalau laki-laki soimun apa soimah? Soimun. Betul tuh kalau kata santri-santri, betul itu bahasannya soimun. Kalau perempuan, iya bener soimah. Artinya nyong moh ngrungokna omeh-omeh, nyong moh gelak karoko, moh nyong lagi puasa. Orang puasa itu harus sabar. Beduk zuhur, ini anak-anak muda ya. Beduk zuhur, sholat zuhur berjamaah di Masjid Sabilur Rosyad. Ora usah ngumpulna muntul. Urusan tela, urusan muntul, urusan gedang mengko nek wis maghrib. Sholat asar pakai beduk apa enggak? Di sini pakai azan ya, orang pakai beduk ya. Waktu sholat asar azan, sholat berjamaah di Masjid Sabilur Rasyad. Apa arti sabil? Jalan. Kalau jalannya banyak namanya apa? Subul. Apa arti rosyad? Rosyad itu rosyada yarshudu itu artinya petunjuk, jalan petunjuk. Petunjuk kemana? Wa anna hadza sirati mustaqimah, petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus itu apa saja? Jalan yang lurus itu apa saja? Jalan di Kauman itu menggok-menggok begitu ya? Ya enggak lah. Jalan yang lurus itu tanya kepada hati nurani, ya. Jangan mengingkari hati nurani. Ana wong melasi banget ngemis, hati harus mengatakan melas temen. Begitu ya. Jangan mengatakan keset, begitu ya. Tanya hati nurani. Subuh adzan, hati nurani mengatakan tangi as-sholatu khairum minan naum. Itu jangan sampai mati. Ora
orang yang pertama korupsi ya, pertama urung tahu korupsi, lalu korupsi, hatinya itu gundah gulana, ya, takut celingak celinguk bukan konangan, mencuri lagi, korupsi lagi, sudah berkurang celingak celinguknya. Kalau sudah berkali-kali hobi korupsi. Dan orang korupsi itu ora kemudu wong melarat, malah sing akeh sing rakyat kecil mana mungkin korupsi lah. Apane sing di korupsi? Tani korupsi apa? Sing korupsi iki kowe kana-kana kae. Sing omahe nang dhuwur. Tanya hati nurani. Jangan sampai hati nuranimu mati karena kamu menuruti hawa nafsu. Jangan sampai. Allah bisa karena biasa. Kalau sudah biasa jadi seneng. Ora tahu ngaji sepisan tingak tinguk. Kalau sudah berkali-kali ngaji, seneng ngaji. Wes seneng ngaji, sekali-kali orang ngaji rasane kurang seneng. Yang kedua, jalan yang lurus itu adalah ilham. Ilham itu ilmu dari Allah diberikan kepada kita karena kita minta diberi petunjuk. Apa kita minta diberi petunjuk? Ya, kita berdoa. Misalnya kalau anak sekolah, kalau pengajian doanya Robbi zidni ilma, misalnya begitu. Lalu Allah tambahkan. Yang ketiga, akal. Akal itu bukan sekedar pikiran dan perasaan. Akal itu gabungan yang harmonis antara pikiran dan perasaan. Akal yang sehat. Jangan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Yang logis-logis saja. Kalau yang tidak masuk akal itu ada dua. Satu, mukjizat diberikan kepada para nabi dan rasul. Kita itu bukan nabi, bukan rasul, jadi nggak mungkin memiliki mukjizat. Mukjizat, misalnya Nabi Musa diberi mukjizat apa? Tongkat bisa dilempar jadi ular. Tukang sihir melemparkan tali-talinya jadi ular. Apa itu mukjizat? Bukan, karena dia itu bukan nabi dan rasul. Itu yang namanya sihir. Sihir itu dari syaiton. Sihir itulah yang merusak akal. Sihir merusak akal. Jauhilah sihir. Jangan ada yang kepengin kalau ditubles tangane bles tembus ora metu getihe, itu sihir. Alhamdulillah. Ya dikumullah isbalakum. Jangan kepengin tayang mabur. Sing tayang mabur kuwi nek numpak kapal terbang. Manusia itu ya jalannya pakai samparan. Begitu. Yang masuk akal saja. Kalau kepengin duit ya kerja. Nggak usah pergi ke serandil. Pengen pangkat ya dedikasi yang tinggi. Nggak usah ikut-ikutan ziarah Wali Songo, di sana ngalap berkah, di sana ngolet
Golet apa? Golet bojo. Di Gunung Jati di mana? Cirebon ya. Di kuburan Sunan Gunung Jati itu ada space pemuda-pemuda golet bojo, perawan-perawan golet bojo. Itu akalnya tidak sehat. Golet bojo itu tidak di situ, tidak di kuburan. Di mana golet bojo? Di pasar. Golet bojo di pengajian, ketemune perawan soleh, ketemune perjaka soleh. Golet bojo nang pasar, salah-salah ketemu bang ucek. Golet bojo nang kuburan tidak masuk akal. Kalau golet bojo nang pasar masih masuk akal ya. Golet bojo nang kuburan tidak masuk akal. Dodolan supaya laris bagaimana? Ya dodolane sing apik, ramah tamah, murah. Barangnya berkualitas. Masa dodolan ben laris, masang gandulan isine tulisan arep apa? Diparingi Kiai Haji Fahmi Hisam. Jere rajah nggo apa? Penglarisan. Itu namanya menghilangkan akal sehat. Mengapa manusia maju? Karena akal sehat dan atas pertolongan Allah. Sering saya sampaikan, dulu mencari air itu di belik. Jalan beliknya di sini di mana? Nang kali sapi mbokan. Apa kali ngendi? Turun nang belik. Gawa apa? Lodong, bambu petung, pikul gawa Bali. Lama-lama membawa ember, lama-lama sebel mengbelik gawe sumur. Gini apa mboten? Kerek nganggo kerekan atau nganggo senggot. Karena sudah pinter, gawe sumur ora perlu nganggo pacul, tapi di bor. Karena sudah pinter, tidak perlu pakai senggot atau kerekan, tapi pakai pompa. Karena sudah pinter, pekerjaan yang angel jadi mudah. Dulu Raja Mataram ngluruk Batavia, numpak jaran. Seminggu lebih numpak jaran sampai ke Batavia, Jakarta. Sekarang Raja Jogja mau ke Jakarta pakai sepur atau pakai kapal terbang, lebih cepat. Karena apa? Karena akal yang bisa menghasilkan ilmu dan teknologi. Tempat wudhu di sini airnya dari mana? Dari sumur ya. Pakai sanyo. Sanyonya beli ya. Larang. Kapan-kapan gak usah pakai sanyo. Pasang saja alat, templek nang tembok, cur metu banyune. Setuju? Lu kok menang bae sih? Sekarang boleh bor, pakai pompa, jet pump. Nanti lebih maju lagi ya. Di kampus baru bukan ya, nanti ya. Kampus berapa? 3? Cukup tempelkan alat di tembok, nanti akan mengalir
airnya. Saya baca boleh? Ngapunten Mbah. Genyong nih udah baiko. Yang Pak D. Ngapunten Pak D. Saya ganti ya. Ya gantilah. Tulisannya ganti enggak? Enggak usah, bacanya saja. Mangke jam kurang lebih 10 badhe pawe tangarup. Tangarup kalau wana dadi ya tangarup. Kalih peletakan batu pertama pondok Jamin dia. Hah? Oh, kurang 4 menit nggih. Nggih, banteran ya, banteran. Nggih, samikna watokna. Itu namanya apa? AC. AC itu ada penampungan airnya enggak? Netes enggak? AC itu dirombak jadi pompa air. Bisa enggak? Bisa. Supaya bisa bagaimana? Sinau ada ilmunya ya. Wong sinau negur fakalat. Ya ora bisa. Bisanya ya fakala ya ngulu faklan. Ada ilmunya kan, teknologi membuat sanyo. Membuat apa itu? AC. Nanti ada teknologi membuat air dari mengisap udara. Di udara itu ada H2O, diisap, dirubah jadi air bersih. Bisa, tapi urung ana sing gawe. Mungkin ya, saya kurang pengetahuan mungkin ya, tapi bisa. Waktu dulu belum ada kapal terbang, itu ada orang menek wit kurma, terus gandulan nang pang kurma, terus pange ditetek keprimen, set mabur mengisor, gedebuk boyoke pegel. Tapi kemudian Zeppelin dengan membaca bacaan-bacaan dari perpustakaan Irak, termasuk ana wong menek wit kurma lalu terbang dengan papak kurma itu, dia menghasilkan kapal terbang di tahun 1911. Zeppelin namanya orang Jerman, malah bukan orang Islam ya yang membuat. Ilmunya dari Islam, tapi sing sinau. Padahal Islam mengajari kita sinau minal mahdi ilalahdi. Ya dulu belum ada kapal terbang ya, kalau ada orang bilang mabur ya pada guyu ya. Sekarang kalau ada orang bilang mabur, guyu apa enggak? Sekarang sudah ada belum? Kapal terbang ditunggangi wong siji mabur. Kayak helicak. Ada kan? Sepeda motor mabur sudah ada belum? Ada. Sekarang apa-apa tuh ada karena teknologi. Yang tadinya sulit jadi mudah. Yang jadinya mudah tambah mudah, bukan terus jadi sulit ya. Begitu. Bulan Ramadan kesempatan kita banyak tadarus. Tadarus kan artinya saling dan berkali-kali belajar, meningkatkan ilmu pengetahuan, mencari jalan yang lurus lewat akal sehat. Dan jalan yang lurus yang keempat adalah wahyu. Wahyu itu kita artikan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu. Saudara-saudaraku, khususnya anak-anakku sekalian, kesimpulan ngaji kita pagi ini apa? 1. Menyambut orang gembira di bulan Ramadan. Maka di masjid diselenggarakan panitia menyambut
bulan Ramadan. Mungkin ada makan berbuka, mungkin sahur, mungkin persiapan untuk itikaf dan lain-lain. Santunan yatim piatu, santunan orang-orang fakir dan miskin. Sing maune urung bayar zakat, siki dirapel zakate. Setuju? Dua, ya tadi itu satu itu menyambut Ramadan. Dua, jangan suka mencela, menghargai itu dengan senyum. Ya, termasuk apa saja. Yang ketiga, kewajiban suami, kewajiban bapak itu menafkahi, maka berdoalah semoga Allah beri rezeki yang luas untuk dapat menafkahi. Kewajiban ibu-ibu istri patuh kepada suami, bantulah suami. Karena kalau ibu-ibu enggak mau jangan, nanti panganannya ora enak. Bulan Ramadan adalah bulan kita beramal soleh, dilipat gandakan pahalanya. Semoga dengan akan hadirnya bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang orang-orang yang menghargai Ramadan, yang pada bunga di bulan Ramadan. Semoga Allah kuatkan badan kita, jasmani kita, dan kuatkan takwa kita. Semoga rezeki dari para wali murid, orang tua lancar sehingga anak-anak bisa belajar dengan tenang mencapai cita-citanya. Satu pesan lagi ya, saksikan ini anak-anak dan doakan. Pada suatu hari ada yang menjadi pemimpin di negeri ini, akan mengajak bangsa ini ke jalan yang lurus. Fitrah, ilham, akal sehat, dan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa tub alaina innaka anta raufur rahim. Ya Allah, semoga amal jariah yang diberikan melalui pimpinan cabang Muhammadiyah Wanadati untuk membangun untuk amal jariah diterima di sisimu sebagai amal jariah. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Siapa yang menyimpan harta banyak-banyak di bank, di kantong, di brankas, lalu mati, tidak dibawa ke akhirat. Tapi siapa yang menginfakannya, itu pahalanya dilipat gandakan untuk kepentingan akhirat. Awas orang-orang kaya, jangan kau simpan hartamu di dunia. Engkau mati, anak cucumu rebutan harta, malahan bahagia. Tapi kalau sebagian diinfakkan menjadi amal jariah, itulah kebahagiaan sejati. Itulah husnul ma'ab, itulah husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan saya ingat waktu saya kecil seperti kamu ya, pedoman kita yang kita hafalkan itu apa? Salah satunya adalah manjada wajada, yang artinya siapa yang kesit tidak akan berhasil. Gitu ya, artinya gitu ya. Manjada wajada, siapa yang kesit tidak akan berhasil. Betul nggak? Betul. Tapi manjada wajada artinya siapa yang tekun, dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.